Tunjukkan kalau baca, ada. tapi saya lupa, maaf. Memang benar. Nah, itu dia. Nanti saya cari datanya dulu, Bang. Ya, Saya cari datanya nanti. Ya, hadirkan kekuatan kalian datanya. untuk menghadirkan. Itu nggak ada di Islam. Tapi kalau di kitab saudara yang Anda ambil sebagai alat untuk memerangi manusia, itu di Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Baca. Apabila engkau mendatangi sebuah wilayah, ajaklah penduduknya untuk berdamai. Kalau dia menerima engkau berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Kalau berdamai. Tapi kalau dia tidak mau menerima perdamaian denganmu, kepunglah, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperintahkan dalam kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi untuk kalian jadikan senjata untuk membunuh hanguskan orang-orang di luar Kristen. Yang kedua, di dalam kitabmu Matius 28 yang tadi nomor 19, jadikanlah, itu perintah, itu amanat agung. Sorry. Agama agung, Mahkamah Agung atau apa namanya? Amsal Agung, Gurunda. Oh, Amsal Agung. Bukan. Aduh, salah juga ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Amanat Agung. Amanat Agung itu, aduh. Jadikan itu perintah. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Kristus, kalian tidak menjalankan amanat agung. Siapa yang tidak menjalankan amanat agung, badosa jongana. Itu agama kalian. Jadi kalau Kristen mengajarkan agama kasih, aduh, saya mau muntah. Nggak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Nggak ada kasih di Kristen itu. Kasih yang mana? Bagi-bagi Indomie. Itu bagian daripada jadikanlah. Apa? Kasih beasiswa gratis. Oh, itu bagian daripada perintah jadikanlah. Menolong orang yang kena bencana. Oh, itu bagian dari amanat agung. Jadikanlah. Mengumpulkan orang gila di jalan untuk diobati gratis. Oh, itu bagian daripada jadikanlah. Apa yang kasih di Kristen? Tunjukkan saya satu aja. Tidak akan Anda temukan. Jadi, saudari, di mana yang saya gimana? Lupa ndak atau memang pura-pura ndak ingat? Kristen hadir di Nusantara itu. Macet pula lagi. Jangan macet. Kristen datang ke Nusantara itu karena melalui penjajahan. Itu aja dulu. Kristen tidak nongol di Nusantara ini kalau tidak ditumpangi oleh penjajah. Bagaimana Portugis, bagaimana Belanda masuk ke Indonesia lewat penjajahan. Indonesia merdeka baru kalian cuci tangan. Kami ajaran kasih loh. Hah? Kristen ajaran kasih dari mana ke mana? Nggak ada itu, Mbak. Jadi kembali aja ke tema bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus dan kami juga diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi sebelum kami masuk menjadi pengikut Kristus, terangkan dulu kepada kami siapa yang mengajarkan, Kristus mana yang mengajarkan menyembah dirinya. Itu dulu. Kristus Yesus, Bang. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Bukan menyembah, Lalu? mengikuti. Kalau ikut berarti menyembah Elohim. Bukan menyembah Kristus. Karena Elohim, saudara, tumpuk semua gelar Elohim, tidak ada gelarnya Kristus. Tidak ada. Dan orang-orang Yahudi penyembah Elohim tidak disebut pengikut Elohim. Kalian aja yang mengatakan pengikut tapi penyembah. Itu trik. Itu trik. Seakan-akan pengikut tetapi pentuhan. Kalian itu pentuhan Kristus, bukan pengikut. Begitu, saudari. Ya, memang kebenaran itu pahit, tapi ya mau tak mau harus kita sampaikan agar saudari ini bisa sedikit belajar tentang agama Kristen.
Agama Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi lagi-lagi dipakai untuk menggenapi nubuatan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Benyamin, sini. Aku mau meramalkan, aku mau menceritakan seperti apa kelakuanmu kelak, keturunanmu kelak. Laku keturunanmu itu nanti seperti serigala. Merampas jarahan, habis itu membagikan hasil jarahan. Kejadian 49 nomor 27. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin tadi Yakub ramalkan sebagai apa? Serigala. Yesus berkata dalam Matius 7:15, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada Paulus yang nyamar rasul. Dia merampas hukum Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Bukti di mana dia merampas Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Siapa kita ini? Non-Yahudi. Kristus telah menebus kita dari hukum apa? Hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk non-Yahudi? Itu bukti. Dia mencuri, dia merampas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, sejak kapan orang Roma itu diikat oleh hukum Taurat? Tidak pernah. Ketika ada perintah jangan makan babi, itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Orang Roma mau makan sama babi, mau makan babi, mau tidur sama babi atau apapun apa, tidak ada perintah kepada mereka. Tapi kenapa Yesus harus mati untuk mereka? Itulah bukti bahwa dia adalah serigala yang merampas harta milik kepunyaan Yakub lalu diberitakan dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah kitabnya orang Yahudi di agama kalian. Itulah yang saya sering katakan, kitab Kristen itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kenapa bisa? Karena antara Kristen dan Yahudi ada serigala yang menghubungkan. Siapa? Paulus. Dia yang mengambil kitabnya orang lalu membagikan kepada Kristen yang bukan Yahudi. Itu untuk menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Ingat, Kejadian 49 itu adalah nubuatan Yakub kepada ke-12 muridnya, anaknya. Paulus orang mana? Orang Ibrani. Dari keturunan mana? Benyamin. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengaku ahli Taurat, Paulus mengaku orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus di dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Iya benar Dinda. Nomor 20-21. Yang apa Gurunda? Dia mengaku kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada orang Roma, dia ngaku Roma. Kepada orang Yunani. Itu munafik namanya. Itu namanya nyamar seperti domba. Gitu loh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik? Siapa serigala yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, selain Paulus? Ada? Deara? Tidak ada. Cuman Paulus yang menjadikan orang yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Itu dalil. Maka Kristen ini berbeda dengan Yahudi. Yesus mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang Yahudi yang taat. Tapi Kristus yang ada di padang gurun mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya, menuhankan dirinya. Ingat, selain Tuhan yang minta disembah,
hanya Kristus. Yaitu makhluk yang datang kepada gurun, yang datang kepada Paulus. Kalianlah pengikutnya, kalianlah penyembah Kristus itu. Makanya nanti kalau ketemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus asli? Enyahlah daripadaku wahai Daniel, aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Suma ketemu Yesus, salaman, cipika-cipiki kami ngopi bareng. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu Bang Suma adalah Bang Suma mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Mengenal sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen ada embel-embelnya. Mengenal Yesus utusan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah kali. Diusir ya, disepak lah kalian. Padahal pola kehidupan kalian itu mantap kali. Bermukjizat, mengusir setan, bernubuat. Mantap kali kalian itu sebenarnya. Kayak Andi Simon, Rusuli Kubis. Enak kali sebenarnya kalian itu hidup. Sayangnya kalian bermukjizat pakai makhluk padang gurun. Dia mengaku-ngaku atas nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Gimana itu? Orang Kristen sendiri tidak dikenal sama Yesus asli. Berarti kalian selama ini berkhotbah, bermujizat, ngobati orang, tumpang tangan pada orang sakit, sembuh. Berarti itu iblis dong. Bukan Yesus berarti. Dan memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Mana? Pendeta semalam, pendeta Rudi hanya mengatakan perspektif. Itu aja. Tapi mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Tentu kalau ada Kristus palsu, pengikutnya disebut Kris apa? Krismon, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, kalau Krismon itu berarti krisis moneter palsu. Ini Kristus palsu, berarti pengikutnya disebut Kristen. Ayo. Ini berdasarkan dalil, bukan perspektif, tapi dalil. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus? Itu. Dan si berkata, Paul itu. akulah Kristus. Siapa di luar Yahudi yang mengatakan Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Itu. Kristen. Kristen. Orang-orang itu mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang menyesatkan banyak orang ini? Yang membawa nama Kristus. Islam atau Kristen? Kalau Islam jelas. Kristen lagi. Islam membawa nama Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen, Pak, ini Kristen Advent, Protestan, apalagi saksi Oneness, Katolik, semua membawa-bawa nama Yesus Kristus. Dan semakin hari semakin dia merebak ke bumi, semakin banyak orang yang disesatkan. Kalau bukan Kristen, izinkan saya tahu siapa orang banyak yang membawa-bawa nama Kristus selain Kristen. Adakah? Orang-orang itu data di Bible. Ini sama seperti kejadian tahun 2000 ketika saya ditantang sama teologi S2, lulusan teologi S2, ditantang berdialog tentang materi-materi siapa penyesat, Nabi Muhammad atau Kristus Yesus. Saya di Mall MP dari jam 10 pagi. Kami datang jam 9, mallnya buka jam 10. Masuk kami di MP, kupikir apa dibawa, kantongan 2 tentengan. Yang dibawa buku pada saat dia semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 7. Akhirnya dia cum laude, kata dia. Tapi ku bilang, kenapa sampai semester 7? Kenapa nggak selesai? Oh, saya cum laude, langsung S2, teologi.
Dia cuman kuliah 1,5 tahun kata dia. Dapat titel S2 teologi. Diskusi dengan Bang Suma. Dia bawa buku satu meja, saya tangan kosong. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ujung-ujungnya menangis. Kenapa? Karena musuh terberat Kristen itu bukan Bang Suma, bukan Islam, tapi Bibelnya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kekosongan di situ. Kekosongan gimana Bang Suma? Orang Kristen tidak diajarkan familiar dengan Bibelnya. Orang Kristen dipupuk dan dibesarkan bukan berdasarkan proses berpikir tentang isi Bibelnya. Orang Kristen menjadi pengikut Kristus hanya oleh karena doktrin dan dogma bapak-bapak gereja saja. Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan isi Bibel? Karena tujuan bapak-bapak gereja itu hanya pulus. Karena bapak-bapak gereja yang belajar menemukan bahwa lo semakin dibuka lo semakin dibuka lo. Kalau ini ku tinggalkan, kayak mana anak istriku? Nah, tutup aja ini Bibel. Ambil data-data yang baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyi dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Itu aja. Perpuluhan. Ini sudah tanggal berapa bayar perpuluhan. Ini tanggal berapa bayar perpuluhan. Itu. Sekolah minggu. Apa yang diajarkan di sekolah minggu? Pendalaman materi Bible? Dasar-dasar pijakan bahasa Yunani, Ibrani? No. Mereka hanya diajarkan kemudian cerita-cerita. Center class, Natalan, Yesus minum anggur, Yesus menyulap air jadi anggur, orang buta berjalan, dan seterusnya. Hanya itu aja. Nyanyi-nyanyi diajarkan, itu sekolah minggu. Berbeda dengan anak-anak Islam. Diajarin betul-betul mengutui. Ini huruf alif, kasrah, tanda bawah bacanya I, fathah, tanda atas bacanya A, dhammah, hurufnya seperti ini bacanya U, kasratain, fathatain, dhammatain. Ini tanwin, ini sukun, ini tasydid, ini izhar, ini idgham, ini bilgunna. Itu diajarin sampai segitunya. Bukan hanya sebatas itu doang. Mereka diajarkan menghafal dari kata ke kata, dari huruf ke huruf, mat-mat bacaan. Artinya mereka diajarkan untuk membumikan Al-Quran di dalam tubuhnya. Itu Islam. Kenapa demikian? Karena percaya diri terhadap kitabnya. Maka cinta yang lahir adalah cinta terhadap Al-Quran, dan Al-Quran cinta kepada umatnya. Itulah yang dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaga. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Maka Al-Quran dititipkan pada batin-batin setiap manusia Islam yang suci. Kalau Bible, tapi banyak kok, walaupun demikian tentang Quran yang harus dipelajari orang Islam, kan banyak orang Islam yang hanya diajarkan untuk mengenal hurufnya saja, tapi tidak mengenal artinya, tidak tahu artinya, apa artinya yang dibacanya itu. Banyak loh orang Islam yang tahu baca Al-Quran, ya benar abang bilang, diajarkan ininya kan, cara bacanya apa segala macam, tapi artinya mereka banyak yang tidak tahu loh. Paling tidak mereka sudah masuk ke dalam kendaraan menuju surga. Kenapa? Loh, bagaimana caranya dia membaca tapi tidak tahu membaca artinya? Quran itu, membaca Quran itu. Membaca Quran itu mendapatkan pahala. Satu huruf mendapatkan pahala, dua huruf mendapatkan pahala, dan seterusnya. Kenapa? Masa gini loh bang, gini loh bang. Kalau abang bilang cuma mendapatkan baca satu huruf itu mendapatkan pahala, apa cukup untuk membaca doang? Tidak cukup hanya membaca. Aneh. Masa cuma tidak membaca? cukup hanya membaca. Loh, tapi tadi kata abang. Tapi sudah dapat pahala. Tapi tadi kata abang mereka sudah membaca. Satu saja sudah dapat pahala. Oke. Orang Islam bisa membaca original teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami, karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu kami keunikan. Itu keunikan. Bukan. Itu keunikan. Ya memang, itu kejujuran tidak bisa kami. membaca kitab sendiri, itu keunikan.
Itu bukan Gini, Bang. ketertinggalan. Gini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kelebihan, tapi Lalu memang apa? Memang udah. Lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu itu betul Gini, kalau Anda sekarang tidak tahu tanya. original teksnya? Saya Emang tanya Al-Quran- dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Memang Al-Quran itu Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena ini, ada Bang, Kristus. sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, disuruh baca original teks kitab. Papa, pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks, gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuman membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya. Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi. Tapi kalian tidak mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tidak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu, rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan, bisa nggak baca original teks? Nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Esta bisa? Bisa, Guruna. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya, Guruna? Siap. Di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Nah, Luncur. inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia
ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf, tapi saya rasa ini keliru. Panggil ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil, betul, salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba. Ini teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau alat-alatnya kemarin itu kena banjir ya, sehingga gini dia, YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat, silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus, Dinda, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus, Bunda ya. Ada kata Yesus, adalah Mesias. Ketik Yesus adalah Mesias. Ya, coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, ternyata di sini Houtos, Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian. Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya, yang ngomong inilah Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya. Coba. Di sini dia kan bang bilangkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kan meyakinkan. Paulus ini kan Belum ngerti, Gurunda. sebagai kayak Di situ nggak ada nama Yesus. Nggak ada nama Ini Yesus loh, di situ. Bu Lesti, maksudnya Gurunda, ini kata Yesus ini di dalam original teksnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, ini nanti dicoba ambil HP satu lagi, nanti ketik di alkitab.sabda.org untuk KPR 922, lalu scroll ke bawah. Nah, ini namanya interlinear. Jadi terjemahan kata per kata. Ini kan ada kata Yesus di sini. Kelihatan nggak? Nggak lah, HP gua budug. Tunggu bentar. Woi. Nah, di sini ada kata Yesus nih. Tunggu dulu. Jazakallahu khairan, Raffi. Keren, Bang Mantap. Kikocat, barakallah. Tunggu ya. Ya, beliau punya HP ini bebal banget. buram. Teman-teman dibantu beliau, adik kita ini belikan laptop. Pasti banyak saudagar muslim lah. Iya, Ikhwan, mantap. Syukran Gunda udah dipromosiin. Ya, Tunggu. langsung DM aja ke Dinda Kores ya. Ini kan kelihatan nih Yesus nih. Nah, ini angka-angka ini adalah angka untuk kamus online-nya. Nah, kalau kita buka kamus online-nya ini, Bu Lesti, kita buka ya. Kita tap nih bawahnya nih, karena ini hyperlink. Kita buka gini, cut. Nah, kan keluar tuh. Nah, ternyata yang harusnya Yesus itu dalam Yunaninya Ieusos, ini malah Houtos gitu loh. Apaan itu Houtos? Houtos adalah bentuk feminin, singular gitu. Atau kata ganti tunggal feminin. Lah, Yesus aja cowok. Ini kata gantinya cewek. Apalah itu maksudnya gitu. Itu salah satu bukti hancur kalian Kristen ini oleh kitab kalian sendiri gitu. Jadi semakin jauh, sudahlah terjemahan, bukan kitabnya Yesus. Semakin jauh. Masya Allah, silakan. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekalian dibantu adik kita Dinda Kores. Mana tahu beliau bisa beli perangkat untuk live lagi. Kemarin dunia YouTube diramaikan dengan hadirnya YouTube beliau kan. Sekarang beliau nggak bisa posting karena laptopnya ada gangguan. Bukan gangguan lagi, hancur mina laptopnya. Nah, ini mumpung aku open cam ya Gurunda ya. Jadi Ikhwan, aku tuh lagi diuji Allah. Jadi si air bocor itu plafon di situ. Bocor dia.
Jadi yang meja kerja aku asalnya di sini pindah kemari. Ini laptop sedang di dunia orang mati, belum bangkit lagi gitu. Karena airnya jatuhnya di sini. Gitu. Nah, silakan Bu Lesti kalau ada yang mau ditanggapi dari ilmu baru yang kita sajikan. Iya, jadi teman-teman enggak, sekalian Bang. Gini, bisa DM minta nomor rekening ke Kores langsung ya. bukannya DM aja, nggak bukannya apa-apa. karena apa gitu ya, mau turun soalnya maklum ibu rumah tangga mau ngambil hujan, cuman saya mau ngasih pesan, Oh, Bang. iya. Silakan. Ngambil Abang hujan. coba pahami apa namanya ini Matius ini ya Bang, abang baca dan abang pahami, dan dengan iman abangnya yang iman abang kan Islam, otomatis abang tahu ya hadis-hadisnya ya. Abang baca Matius 22 ayat yang ke 29 sampai dengan 30. Itu saja, Bang. Saya turun dulu ya, Bang. Saya cuma mau meninggalkan pesan itu, Abang Iya. baca itu dan Silakan Anda turun, nanti naik lagi ke sini enggak apa-apa. Kita pelajari lagi lebih Iya. jauh. Heeh. tapi itu pesan saya Matius 22 itu mau saya tanyakan tadi, selain apa sih yang diajarkan Islam itu, selain itu saya juga mau tanya tentang yang kami imani yang bertentangan dengan Islam itu Matius 22 ayat 29 sampai 30 Ini itu. Makasih ya. Mau Bang. dijawab Saya sekarang nanya. atau Silakan. oh gitu ya wes siap-siap. Oke. Selamat berumah Iya. tangga Bu Lesti. Baik. Satu hal yang perlu dipahami ya teman-teman, yang dipertanyakan ini tentang adanya oknum yang tidak mengerti tentang kitab suci. Yesus yang menyebutkan itu di Matius 22 nomor berapa tadi? 29 sampai 30. Itu ucapan Yesus tentang kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu adalah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, bukan. Yesus tidak mengenal kitab suci mereka, kitab yang mereka anggap suci ini. Yesus hanya mengenal kitab Tanakh. Maka Matius 22 nomor 29 nomor 30 itu sindiran untuk Kristen. Itu justru tamparan untuk Kristen, itu tamparan keras. Karena mereka tidak mengerti kitabnya Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya Yesus. Tapi mereka selalu saja, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan. Itu adalah dalil yang menampar orang Kristen. Karena kitab suci yang dimaksud di situ sudah pasti bukan kitab yang ada di gereja. Kitab suci yang dimaksud di situ adalah kitab yang datang kepada Bani Israel. Apa pula Yesus membahas Galatia, Roma, Filipi, mana ada? Nah, inilah kalau kurang ilmu, wawasan rendah, ya, rendah wawasannya, kayak gitulah jadinya, ya teman-teman. Terus dikatakan di data nomor 30-nya juga, pada waktu manusia dibangkitkan tidak ada kawin-mawin. Emang lu ayam? Hanya ayam yang keluar dari kandang, habis itu cari pasangan, cari betina, kejar sana, kejar sini. Saya ingat sekali karena dulu waktu SD, SMP, saya mondok, di pondok saya itu ada kandang ayam. Lebih ribut pada pagi hari ayam itu daripada siang hari atau pada waktu kapanpun. Kenapa? Karena mereka keluar dari kandang bukan sarapan nasi, bukan sarapan dedak. Dia cari betina. Kejar betina sampai kemana-mana. Loh, kok orang bangkit dari kubur kok langsung cari betina? Gimana ceritanya? Hari kebangkitan keluar dari kubur langsung cari bini, cari perempuan. Rakus. Kebangkitan itu bukan surga. Memang kalian memang mirip ayam rupanya. Ayo silakan teman-teman non muslim, waktu kita masih ada. Iya, silakan ketik 3 di bawah ya. Ini namanya nyaru-nyaru soalnya. Aku nggak ngerti yang mana yang Kristen, Ikhwan. Untuk yang Muslim silakan di drop ya, karena nggak akan dinaikin, Ikhwan. Gurunda ini live-nya solo. Jadi yang Muslim jangan naik. Nanti naiknya kalau Gurunda lagi di room kawan-kawan kita mujahid yang lainnya baru. Kalau ini solo, Ikhwan. Kalian pengen lihat Gurunda live-nya sampai 20k, 30k, biarkan Gurunda solo.
Yang muslim di bawah dulu, gitu. Oke. Thank you. Nah, mana ini yang ininya ya? Asip. Waduh, tidak berhijab. Oreng. Kristen atau Katolik? Wih, ih. Anu, Mau dialog siapa atau ini? gimana? Udah turun. Siapa itu? Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Oh, Ting Ting Oreng itu gurunya. Oh, Ting Ting orang. Kirain. Coba. Ah, ini dia wanita. Ini siapa lagi nih? Vivi Aries Negara. Selamat siang. Kristen atau Katolik? Waduh, dia lagi Saya- jaga ini, jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita Oh, jidat hilang. panjang. Nah, ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya gurunya sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau Ya, Jauh banget. siang Bang. Siang Ya, juga. siang. Gimana? Shalom, shalom. ya Salmon, apa kabar? Baik Bang. Mau tanya Bang, Ya, mau jawab kita, Ya. silakan. apa guna syahadat itu Bang? Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembah hanya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja Bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan Annallaha sami alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus. Dengar, Bang. Yesus dengar. Dengar Bang, karena dia pernah menyatakan diri Bang. Mana dalilnya kalau dia maha mendengar? Nah, jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan Annallaha sami. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati, ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan, baik lambat maupun cepat. Aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan. Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya, Tuhan saya mana ya. Oh, lagi peti pohon ara. Gak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulutmu robek, Yesus, Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar?
Karena kuping Yesus itu terbatas, jaraknya paling cuma 300 meternya bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus, yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Ketika Anda minta kepada Yesus, Ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus. Kenapa demikian? Allahus Samad. Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah Dia atau tidak Anda sembah Dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau Maha Pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan, Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam, wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama Dia, gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Kami bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng. Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang, kalau makhluk padang gurun, itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul, Yesua, Bang. disembuhkan. Yesus dengar enggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes, Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus Maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus Maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus keluaran? Yesus itu Yesus yang datang ke padang gurun. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak burung merpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah, sekarang nama Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua. Nah, di mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa itu, buku siluman. Waduh. Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada Yang yang tahu asli itu tulisan Ibrani, siapa, Bang. buku Ibrani itu. Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan kitabnya kan orang Romawi. Yahudi. Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya ini Suku Yahuda. yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani.
Ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani bang. Nah bukan itu dia, Yunani. ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi bang, Yahudi. Yesus orang Iya. Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Ayo. Nah Yesus raja Yahudi, Yehuda. Lah kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Cak Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen, penganut agama pagan Romawi. Kristen itu yang pengikut saya tanya. Yesua bang, pengikut Yesua Kristen. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Tua bang Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun yang membawa-bawa nama Yesus, yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya. Jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya itu Yesaya manusia 44 anaknya ayat Maria. 6. Yohanes 1 nomor 14 jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Beda. Jadi Aliteng ini pengikut padang gurun. Penghuni padang gurun. Itu sembahanmu. Mengatasnamakan Kristus. Yang di padang Datang gurun ke- siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengabdi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang Yesua yang kami sembah itu Melkisedek. Yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitasnya Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru Bang, Yudaism yang kami ikuti. Nggak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus, itu makhluk gurun. Jadi Gurun Dajuma ini apa enggak mengakui Yesua Hamasya itu meninggal di kayu salib? Enggak, yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yesua Hamasya bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah.
bukan kepada Yesua. Sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Yohanes 1 ayat 1 itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi. Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami, terjadi, betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? Tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman. Ya, Firman memang. itu Yesua Hamasiah. Memang. Oh, bukan. Nah, di sini kekeliruan kalian. Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Padahal enggak. Yang turun menjadi manusia itu adalah dewanya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh, itu adalah Tuhannya Kristen. Oh, no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini Itu Bang, kitab- firman itu adalah Elohim, yaitu Yesua Hamasiah. Oh, salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iyakah? Gimana Sini ya, mungkin Bang. aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesua Hamasiah itu. Menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus.
Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan, skala Theos di situ, bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang Yeshua Masih itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul Dia dari sekali. Allah, dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, Aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34, Yohanes 10:34, 35, 36, Yohanes 12 nomor 49 nomor 50, Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus, hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Islam Di sini itu kan Bang, anugerah dan kebenaran datang melalui Yeshua Masih di sini. Nah, Bang. itu pintar. Yaitu firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Anda percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yeshua Masih. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai. Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang mengutus aku. Kamu mengenal
mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Tahta Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Hamasia, Bapa yang baik. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Nah, di situ Yesus Hamasia belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yesus Hamasia di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di Iya, situ bertahta. Berarti tetap aja. Kupikir Pasti, Bang. sampai pasti sudah ada kepastian bertahta. Kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak, Bang, dialah Bapa itu, Bapa yang baik. Yesus Hamasia. Jadi ada berapa Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu, Bang, satu. Lah, kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Loh. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapa sang sumber itu sudah diserahkannya kepada Yesus Hamasia, anaknya yang tunggal. Terus Bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesus Hamasia itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapak. Cak Ayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini, Gurunda. Yesus duduk di samping Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati, pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayal. Hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun. Terima kasih. Nah rupanya mecebok. Jadi ya, Gurunda, kalau mau, ya silakan Dinda. Apa enggak? Kirain manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Menghayalnya luar biasa, tingkat dewa, mimpi masuk surga, Tuhan yang Bapak pensiun, nggak ada lagi hilang. Yesus adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan. Kita goyang segoyang-goyangnya. Supaya banyak yang tercerahkan. Mantap, Panglima. Yang aku heran gini, Gurunda. Ini jelas-jelas ada Bapa, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapa, Yesus. Belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya, Gurunda ya? Ya itu tadi. Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim. Subhanallah. Wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia.
Itulah hukumannya. Jadi goblok gitu ya Gurunda ya? Iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan udah turun juga, mantap. Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot. Kalian lebih jeli matanya. Ada, wah anti Paulus sudah muslim banget itu. Ada siapa nih? Si user ini. Yo Bang Handi. Ya user, selamat siang, Kristen atau Katolik? Bang Handi ada di bawah deh. Ada, nge-live-in Bang Handi. Anak-anak api di bawah semua, Guru dah. Standby mereka. Kalau ada yang mau naik silakan aja. Anak-anak api. Udah waktunya nih. Mau naik silakan. Iya. Siap. Kita mau asarkan di sini. Tapi dibantu dulu dong promo-promo teman-teman yang ini punya rezeki berlebih, dibantu Dinda Kores ini ya. Laptopnya nggak terlalu mahal kok, harga 20 jutaan aja pun. Dibantu dulu. Iya Ikhwan. Di DM. Siap. Syukran Gurunda udah ngabarin ke Ikhwan Villa di bawah. Ini aku juga udah ngasih udah ini ya Ikhwan ya. Jadi Ahlus Sodaka udah pada ngumpul juga dan alhamdulillah udah terkumpul 6.400.000-an gitu. Nah. Jadi kalau kalian semua mau nambahin lagi supaya cepat terjadi apa yang Gurunda impikan dan aku impikan supaya live lagi YouTube-nya, tafadhol DM tanya norek gitu Ikhwan. Ini yang ngasih koin juga jazakallahu khair, cuma aku anjurkan langsung rekening aja gitu karena ini si TikTok makan duitnya juga ini. Gitu. Mantaps. Yuk, anak-anak api naik. Mana nih anak-anak api? Nah, ini terus ada Bang Handi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta nasi goreng. Cakri. Gimana kabarnya abangku? Sehat abang? Baik, alhamdulillah seperti biasa Dinda. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Gurunda itu kalau live gitu ya Gurunda, saya perjalanan gitu Gurunda. HP itu tak taruh di sini Gurunda. Aku dengerin sambil naik motor, serius. Allahu Akbar. Yang penting jangan lagi sedang ngajar. Oh enggak Gurunda. Enggak pas waktu naik motor Gurunda. Itu. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil narik juga sambil ngojek ini juga monitor. Narik sambil. Oh, Bang Hani nge-grab sekarang. Grab. Pakai mobil truk. Yang grab. Kok nge-grab? Emang nge-grab Bang Andi? Iya, pakai mobil truk dia. Wih, ini ya, aku baru lihat loh di bawah ini ya, Ikhwan, Gurunda, Bang Hani sama Akhi Ardi. Di bawah itu netizen kita tuh ganteng-ganteng sama cantik-cantik loh. Masya Allah, mantap sekalian. Mukanya cerah semua, muka-muka wudhu. Maksudnya ngomongin saya? Enggak, beda. Enggak, Ini jadilah salah udah. satunya nih. Ini salah satunya nih Ini yang udah naik. dimaksud Kores nih. Walah pantesan. Salah satunya ini. Iya, ini. Tapi bukan gue yang naikin ini. Ya, silakan ini Ukhti EB Muslim ya? Hijabnya bagus kayak rambut. Itu emang rambut itu, Aki, gimana sih? Oh, Saya baru ngeliti Akhi Ardi ya. Ini saya barusan antar customer nih ke bandara. Bule gitu loh. Bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Ternyata dia misionaris. Waduh, Ya, lengkap. gua ya debat. Gitu Lengkap loh. Bang Handi. Masya Allah. Baru aja drop ini arah pulang. Bang Handi kok sekarang jarang ikut live ya Bang Handi? Kenapa Bang Handi? Lagi gawe. Bang Pak. Handi, Ustadz Ugi yang jarang itu. Bang Handi juga iya loh. Mana ada Bang Handi suka ada kok. Ada kalau malam ada. Ya maksudnya kan biasanya kan siang malam kan.
Oh lagi Maklumi gaul. lah. Siap abangku. Ini si app ini kok nggak bersuara app ini? App Ya udah di bawah dulu ya. TF kalau belum bersuara. Assalamualaikum.